Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Daerah Visel. Oke teman-teman, salam jumpa lagi dengan saya. Semoga teman-teman di rumah sehat-sehat selalu ya, dan selalu diberikan rezeki. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang koslet full ya, koslet full. Kalau yang ini nanti di video berikut. Oke, jadi sudah ada rangkaian ya, saya buat sudah ada rangkaian ya, sudah ada rangkaian. Di sini kita coba lihat, di sini ada sebuah rangkaian ya, atau sebuah handphone ya mati ya karena koslet atau koslet full atau short full ya, sama saja ya. Jadi di sini saya ada berikan gambaran, ada baterai ya yang tegangannya 3,7 volt, harusnya 800 mAh ya. Oke, di sini kita coba lihat ya, karena handphone ini koslet ya, maka nilainya juga akan nge-ground ya, ground. Sudah lagi bukan positif ya. Jadi pada umumnya ya teman-teman, untuk koslet full sendiri ya, itu sering terjadi pada kapasitor ya, baik PMU, baik CPU, baik MMC ya, atau power. Ini istilahnya power, PMU, power management ya, power management units ya. Ini VBAT CPU, ini VBAT MMC ya. Jadi biasanya itu terjadi pada kapasitornya saja kalau koslet full. Oke. Jadi kita coba, ini karena koslet full ya, maka pada saat kita melakukan pengecekan di avometer digital, baik digital maupun analog, maka pada saat kita mengukur hambatan arus menggunakan dioda ya, menggunakan avometer digital di opsi skala dioda atau hambatan, maka jika kita melakukan penyesuaian seperti itu ya, dari komnya, pasti secara bolak-balik pasti akan bernilai ground karena handphonenya mati karena koslet full ya, Jadi kalau saya sudah ulangi beberapa kali nih ya. Jadi jika kalau handphone ini normal ya, kita melakukan pengecekan secara bolak-balik ya, artinya seperti ini ya. Ini yang kadang orang belum paham, jadi saya lebih kasih jelas ya. Jadi pada settingan ini ya teman-teman, biar paham ya. Di settingan ini kita kasih ke hambatan, kita kasih di opsi hambatan atau dioda ya. Lalu kita tinggal mengukurnya ya, segini ya, pasti akan bernilai ground ya atau negatif ya, secara bolak-balik ya, pasti akan bernilai ground karena handphonenya memang koslet. Karena kita di sini membahas handphone ya, ada sebuah rangkaiannya yang mati total ya, mati karena koslet. Oke, jadi seperti itu ya, biar jelas. Terus sudah ya, itu sudah. Terus di sini dia akan tetap mengalir ya, karena di sini masih terpasang baterai ya, akan terus mengalir ke dalam sini ya, akan terus mengalir karena kita belum mengetahui kosletnya itu yang mana ya, di kapasitor yang mana, atau ada yang bocor ya, ada yang bocor di sini ya. Jadi ini akan masuk terus, menguras arus yang ada di sini, hingga bisa jadi biasanya itu baterai kosong atau bisa jadi ini kembung ya, hingga membuat baterai ini rusak seperti itu ya. Karena arus dari ini sudah dimakan oleh ini, masuk ke dalam, karena ada short ya, dia tarik cepat sekali ya, karena ada bocor.
ada bocor halus, anggaplah ini ada yang bocor halus di salah satunya, bocor halus ya. Jadi kita tidak bisa menemukan di mana letak yang korslet itu ya. Jadi karena ada yang salah satunya bocor ya, atau bocor halus ya, bocor halus lah, kita ibaratkan ini kalau air masuk begini lalu bocor ya, analoginya seperti itu ya. Jadi biasanya juga kalau seperti ini handphone panas ya, handphone panas jika masih ada arus ya. Oke, kita coba lihat dari sini jika sudah habis seperti ini ya. Oke, sudah tidak ada lagi. Coba sekarang kita mau untuk kita lihat besarannya saja ya. Sekarang ada alat ya, ada alat itu seperti MBR ya, seperti MBR ya. MBR itu seperti MBR. MBR ini adalah sebagai alat ya. MBR ini ya, voltnya sama dengan ini, harus ya, harus kita untuk mengecekkan ini harus 3, ya, karena sesuai standar ini ya, 3, lalu dia mempunyai ampere, ada yang sampai 12 ampere. Oke, di sini ada yang memiliki hambatan ini harusnya 12 ampere ya, 12 ampere. Ini sangat besar ya, sangat besar. Oke, berarti di sini kita bisa mengambil kesimpulan ya, mengambil kesimpulan dari cara untuk mencari yang bocor itu ya, mencari yang bocor itu. Oke, kita belum tahu ya, kita masih posisi ini belum tahu. Oke, sekarang di sini saya mempunyai ini, saya mempunyai baterai ya, saya mempunyai baterai J7 prime ya, saya mempunyai baterai J7 prime ya, dengan ampere dengan ampere miliampere 3300 miliampere ya, sedangkan di sini 800 ya. Berarti ini masih kecil ya, masih kecil. Jadi saya biasanya menggunakan ini sebagai acuan ya, acuan ya. Saya menggunakan baterai second ya sebagai acuan ya. Ini 3300 miliampere. Oke, kita coba analogikan ya, kita naikkan ini, kita naikkan seharusnya 3300 miliampere ya, dengan berisi sudah full ya, baterainya sudah full, lalu arusnya ini sudah berubah ya, sudah berubah menjadi 3300 ya, salah, 3300 miliampere ya, 3000. Oke, saya sudah rubah ke 3300 miliampere untuk mencari yang korslet ini, untuk mencari yang korslet ini ya, karena ini sudah nol ya, dia sudah kosong ya. Pada sebelumnya yang ini baterai ini saya sudah ganti yang baru dengan berisi penuh baterainya, lalu saya mau mencari korsletnya ya. Jadi caranya itu dari kutub positif ya, kutub positif ke kutub positif ya, sini kutub negatif ke negatif, kita melakukan injek ya, injek atau injek lah, kita menginjek atau menembak ya, kita injek ke sini masuk ya, kita paksakan masuk ini yang 3300 ampere, otomatis, secara otomatis di sini ya, di sini karena sudah ada yang bocor, tegangan 3,7 ampere ini sama ya, harus sama masuk, hanya saja saya rubah dengan yang lebih besar masuk ke dalam ya, masuk ke dalam hingga di salah satu ini ya, di salah satu ini sudah tidak mampu lagi menahan bocor yang
kecil itu, bocor yang kecil itu, karena saking besarnya arus ini ya, akan membuat komponen salah satu ini, anggaplah komponen ini, ya, anggaplah komponen yang ini, dia pada saat kita injek menggunakan baterai ini ya, baterai yang voltasenya 3,78 volt ya, kita injek, otomatis lama kelamaan bocor yang halus itu, yang kecil itu, yang dialiri oleh sebuah ini air, kita analogi seperti air yang masuk ya, masuk ke dalam sini ya, akan lama-lama semakin besar ya, semakin besar, dan biasanya terjadi itu dia ini ya, langsung tercabut sendiri ya, jika sudah semakin besar ya masuk, kita injek ya, salah satunya pasti akan ada yang terbakar atau tercabut sendiri. Oke, seperti itu, sudah jelas ya. Jadi lama kelamaan dari ini sebuah kapasitor ini akan salah satunya akan hancur ya, karena terdeteksi bahwa ada yang bocor ya. Jadi sudah pasti kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya dari alat MBR ini kita bisa menggunakan baterai second seperti ini ya. Saya menggunakan baterai second ya. Ini 3000, bayangin ini 3300 ya. 3300. Ada lagi baterai yang sekarang sudah mencapai 6000 miliampere ya, 6000 miliampere. 6000 miliampere itu sama saja dengan 6 ampere ya, 6 ampere. Ini 12 MBR ini ya, MBR yang sudah digunakan banyak orang ya. Mereka menggunakan ada yang 5 sampai 10 ampere ya. Di sini 12 ampere berarti sama dengan 12.000 ampere. Itu sangat begitu besar ya. Saya sudah cukup menggunakan 3300 di baterai second, apalagi saya menggunakan yang ini, yang 6000 miliampere. Oh, sangat besar ya, 6 ampere. Ini 3,3 ampere ya, kalau dijadikan ampere 3,3 ampere, karena ini miliampere, makanya kalau dijadikan 3 dijadikan ampere, maka hasilnya akan 3,3 ampere ya, 3,3 ampere. Ini 800 miliampere mendekati 1 ampere, karena 1000 miliampere sama dengan 1 ampere, sedangkan ini masih 800 miliampere ya. Kalau dijadikan ampere sama dengan 1 ampere kalau di 1000, tapi ini masih 800 miliampere. Kalau saya sudah rubah ke sini, maka akan tinggi masuk untuk mengetahui ya, untuk kalau kita injek ya akan tinggi. Oke, paham ya. Jadi kesimpulannya sebenarnya, tapi saya sarankan ya teman-teman, jika kita sudah mendapat kapasitor ini yang korslet ya, saya sarankan harus diganti ya. Jangan biarkan dia kosong ya, jangan biarkan dia ini kosong, karena bisa saja nanti bisa saja dia akan berimbas ke yang lainnya ya, atau yang ke intinya bisa saja seperti itu ya. Jadi kita harus pasang kembali. Mungkin handphone ini saya telah nyala normal kembali, sekitaran mungkin seminggu atau berapa hari begitu akan kembali lagi ya. Saya sarankan mending dipasang kebanding dicopot ya. Saya sarankan karena ini menjaga kualitas kerja kamu dengan user ya, biar user kamu tidak balik untuk klaim ya. Oke, paham ya? Paham. Jadi kesimpulan dari ini ya, kesimpulan dari short ini yang saya jelaskan ya, kita bisa menggunakan
sebuah baterai bekas ya, yang sudah terisi full, ya, baterainya ya. Lalu semakin tinggi ampernya, miliampernya, semakin bagus pula untuk kita nginjek ya, untuk kita nginjek ke dalam. Oke, paham ya? Tanpa kita harus menggunakan MBR ya, tanpa kita harus menggunakan MBR yang besarannya ini 3,7 tegangannya 3,7 volt, ampernya sama 12 ampere, ini 12.000 ya, 12.000 miliampere ya, kalau dijadikan miliampere besar ya. Sedangkan ini 3.300 saya rasa saja sudah cukup kalau saya rubah ke si baterai ini ya. Oke, paham ya? Jadi teman-teman paham tentang yang saya maksud ya. Jadi tanpa harus menggunakan MBR ya, kita sudah bisa menggunakan sebuah baterai second ya, sebuah baterai second ya, seperti itu ya. Oke, paham? Kalau belum paham nanti bisa berkomentar di kolom komentar. Tapi teman-teman, karena agar saya lebih bersemangat lagi ya, karena like itu gratis, komen juga gratis, share-nya juga gratis, subscribe-nya juga gratis ya. Jadi jangan lupa diklik loncengnya, lalu ditekan di subscribe dulu, baru diklik loncengnya ya. Oke. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang ada di rumah, dan bisa teman-teman bisa belajar ini ya. Lalu teman-teman bisa juga untuk menjadi teknisi ya, lalu bisa menghasilkan uang juga ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, kurang lebihnya jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf ya. Oke, karena saya juga adalah manusia ya, tak luput dari kesalahan. Oke, sekian dari saya. Tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.